Baik, perkenalkan nama saya Peter Teguh Prasetya dengan NIM 2315101080. Lalu lanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Pratama dengan NIM 231578. Dilanjutkan dengan rekan Baik. saya. Baik, nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Halvan Gadi Purba dengan NIM 2315101071. Baik, perkenalkan nama saya Jordan Eka Latita Tarigan dengan NIM 2315101069. Baik, saat ini kami akan melanjutkan dengan sesi presentasi. Jadi untuk penonton dipersilakan untuk menikmati sesi presentasi kami. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih kesempatannya pada kali ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Di video kali ini dari kelompok kami akan menjelaskan IRD dan juga normalisasi dari sistem manajemen kepegawaian di Kepolisian Republik Indonesia yang telah kita rancang sebelumnya IRD-nya, lalu kemudian kita normalisasi menggunakan 1NF, 2NF, dan juga 3NF. Yang dimana untuk pertama ini saya akan membahas IRD-nya terlebih dahulu. Untuk membuat IRD untuk sistem manajemen kepegawaian di Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, sistem ini harus mencatat informasi tentang pegawai, unit kerja, jabatan, dan pelatihan. Setiap pegawai memiliki nama, NIP, nomor induk pegawai, dan pangkat. Setiap unit kerja memiliki nama dan kode unit. Setiap jabatan memiliki nama dan deskripsi. Setiap pelatihan memiliki nama, deskripsi, dan tanggal pelatihan. Lalu untuk diagram ini harus mencakup hubungan antara entitas dan atribut-atributnya, serta kardinalitas hubungan antar entitas. Untuk itu, ini adalah gambaran kasar dari IRD yang telah kami buat, yang dimana pegawai ini sebagai entitasnya, lalu NIP dan juga pangkatnya sebagai atributnya. Lalu di sini dapat kita lihat ada unit kerja, jabatan, juga pelatihan yang dimana entitasnya memiliki atribut tersendiri, yang dimana pegawai ini primary key-nya adalah NIP, unit kerja primary key-nya adalah nama kode unit, jabatan adalah nama jabatan, dan pelatihan adalah nama pelatihannya. Jadi di sini izin menyampaikan hubungan dari masing-masing entitas, yang dimana satu pegawai hanya bisa bekerja di satu unit kerja, dan satu unit kerja bisa memiliki banyak pegawai. Lalu satu pegawai hanya bisa mengemban satu jabatan, dan satu jabatan hanya bisa diemban oleh satu pegawai. Lalu satu pegawai bisa mengikuti banyak pelatihan, dan juga satu pelatihan bisa diikuti oleh banyak pegawai. Untuk penjelasannya, entitas dan atribut ini sudah saya jelaskan juga, dan hubungan-hubungannya juga saya sudah jelaskan tadi. Untuk itu saya akan lanjutkan ke normalisasi. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Untuk Dimas Arya Oke, Pratama. baik. Terima kasih Teguh atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini Oke, baik. Terima kasih Teguh atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi dari normalisasi IRD manajemen kepolisian ini, dan saya akan menjelaskan di normalisasi 1NF-nya. Oke, jadi pada tahap 1NF ini, setiap entitas dan atribut dalam tabel harus memiliki nilai atomik, yang berarti tidak boleh ada atribut yang berisi kelompok, nilai, atau daftar. Oke, jadi di sini sudah saya jabarkan, di mana yang pertama ini di dalam entitas pegawai, di NIP ini sebagai primary key, nomor induk pegawai yang unik untuk setiap pegawai. Di nama ini nama dari pegawai, di pangkatnya pangkat atau jabatan yang dipegang oleh pegawai itu sendiri. Contoh di sini ada NIP-nya dengan nomor 123456 dengan nama Budi Santoso dengan pangkat AKBP.
Selanjutnya ada NIP dengan nomor 7899012 dengan nama Siti Aminah, pangkatnya Kompol. Yang kedua ini ada entitas unit kerja, di mana kode unit ini sebagai primary key-nya, di mana kode unit ini untuk setiap unit kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya ada nama. Nama ini tentu dari nama dari unit kerjanya. Contoh, kode unit A01, namanya divisi humas. Yang contoh kedua ada A002 sebagai divisi reserse. Selanjutnya di ketiga, yaitu ada entitas jabatan. Nama jabatan ini sebagai primary key-nya, di mana nama jabatan ini sangat unik, atau nama jabatan unik ini yang dipegang oleh pegawai. Selanjutnya ada deskripsi, di mana deskripsi singkat ini tentang jabatan tersebut. Contohnya ada nama jabatan dengan deskripsi, di mana nama jabatan itu Kadif Propam, deskripsinya adalah ada Kepala Divisi Propam. Yang kedua contohnya ada Kabak Reserse, deskripsinya atau penjelasannya ada Kepala Bagian Reserse. Nah, yang keempat ini entitas pelatihan, di mana nama pelatihan ini sebagai primary key-nya. Jadi nama pelatihan ini unik. Yang selanjutnya ada deskripsinya. Deskripsi ini tentang pelatihannya. Yang ketiga ada tanggal pelaksanaan. Tanggal pelaksanaan ini untuk pelatihannya. Jadi contohnya bisa dilihat di dalam tabel. Nama pelatihan, deskripsi, dan tanggal pelaksanaannya. Jadi nama pelatihannya ada pelatihan kepemimpinan, deskripsinya pelatihan untuk kepemimpinan, dan tanggal pelaksanaannya tanggal 10/07/2021. Contoh keduanya ada pelatihan investigasi, deskripsinya pelatihan untuk investigasi dengan tanggal pelaksanaannya 15/08/20. Berikut nomor normalisasi STNF yang dapat saya jabarkan di dalam entitas. Mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jordan. Baik, terima kasih Dimas. Saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya, yaitu penjelasan hubungan antar entitas. Untuk hubungan antar entitas, kita dapat memuat tabel relasi yang menghubungkan entitas-entitas tersebut. Yang pertama, hubungan pegawai dan unit kerja itu sebagai bertugas. Tiap pegawai bertugas di satu unit kerja, dan setiap unit kerja dapat memiliki banyak pegawai. Tabel relasi ini disebut sebagai bertugas. Atributnya yaitu NIP, origin key dari pegawai, kode unit itu origin key dari unit kerja. Contohnya, NIP 1234567 itu kode unitnya adalah A01, NIP 789012 kode unitnya adalah B02. Yang berikutnya adalah hubungan pegawai dan jabatan, yaitu memegang. Setiap pegawai memegang satu jabatan, dan setiap jabatan dapat dipegang oleh banyak pegawai. Tabel relasi ini disebut sebagai memegang. Atribut NIP sebagai origin key dari pegawai, dan nama jabatan sebagai origin key dari jabatan. Contohnya adalah NIP 123456, nama jabatannya adalah Kadif Propam. NIP 789012, nama jabatannya adalah Kabak Reserse. Ketiga, hubungan pegawai dan pelatihan atau mengikuti. Setiap pegawai dapat mengikuti banyak pelatihan, dan setiap pelatihan dapat diikuti oleh banyak pegawai. Tabel tersebut disebut sebagai mengikuti. Atribut NIP sebagai origin key pegawai, dan pelatihan sebagai origin key dari pelatihan. Contohnya adalah NIP 123456, nama pelatihannya adalah pelatihan pemimpinan. NIP 789012, nama pelatihannya adalah pelatihan investigasi. Berikut ini adalah diagram ERD secara visual ERD yang ternormalisasi 1NF dapat digambarkan sebagai berikut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi 2NF. Untuk memastikan bahwa entitas dalam ERD kita berada dalam bentuk normalisasi kedua atau
2NF, kita perlu memastikan bahwa tidak ada atribut non-kunci yang bergantung hanya pada sebagian dari kunci Premier. Namun, dalam ERD kita, setiap entitas sudah memiliki kunci Premier tunggal, sehingga semua atribut non-kunci sudah bergantung sepenuhnya pada kunci Premier masing-masing. Berikut adalah penjelasan entitas dan relasi dalam 2NF. 1. Entitas pegawai. Setiap atribut, nama dan pangkat, bergantung penuh pada kunci Premier. NIP. Tidak ada atribut non-kunci yang bergantung hanya pada sebagai dari kunci Premier, karena NIP adalah satu-satunya kunci Premier. Entitas unit kerja. Setiap atribut nama bergantung penuh pada kunci Premier kode unit. Tidak ada atribut non-kunci yang bergantung hanya pada sebagian dari kunci Premier, karena kode unit adalah satu-satunya kunci Premier. Yang ketiga, entitas jabatan. Setiap atribut deskripsi bergantung penuh pada kunci Premier, yaitu nama jabatan. Tidak ada atribut non-kunci yang bergantung hanya pada sebagai dari kunci Premier, karena nama jabatan adalah satu-satunya kunci Premier. Yang keempat, entitas pelatihan. Setiap atribut deskripsi dan tanggal pelaksanaan bergantung penuh pada kunci Premier, yaitu nama pelatihan. Tidak ada atribut non-kunci yang bergantung hanya pada sebagai dari kunci Premier, karena nama pelatihan adalah satu-satunya kunci Premier. Relasi dan tabel penghubung. Untuk memastikan 2NF pada tabel penghubung, kita memerlukan apakah semua atribut non-kunci dalam tabel penghubung bergantung penuh pada keseluruhan kunci Premier komposit. Yang kelima, relasi bertugas. Setiap kombinasi NIP dan kode unik adalah unik dan merupakan kunci Premier komposit dari tabel bertugas. Tidak ada atribut non-kunci di tabel ini, sehingga sudah memenuhi 2NF. Relasi memegang. Setiap kombinasi NIP dan nama jabatan adalah unik dan merupakan kunci Premier komposit dari tabel memegang. Tidak ada atribut non-kunci di tabel ini, sehingga sudah memenuhi 2NF. Yang ketujuh adalah relasi mengikuti. Setiap kombinasi NIP dan nama pelatihan adalah unik dan merupakan kunci Premier komposit dari tabel mengikuti. Tidak ada atribut non-kunci di tabel ini, sehingga sudah memenuhi 2NF. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua entitas dan relasi dalam ERD ini sudah berada dalam 2NF, karena yang pertama, setiap atribut non-kunci bergantung penuh pada kunci Premier masing-masing entitas. Yang kedua, pada tabel penghubung, setiap atribut non-kunci, jika ada, bergantung penuh pada keseluruhan kunci Premier komposit. ERD yang sudah berada dalam 2NF ini memastikan bahwa tidak ada redundansi data yang disebabkan oleh ketergantungan parsial yang meningkatkan integrasi dan efisiensi basis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi 3NF atau bentuk normal ketiga. Untuk memastikan bahwa entitas dalam ERD kita berada dalam bentuk normal ketiga atau 3NF, kita perlu memastikan bahwa tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci dan kunci primer. Artinya, setiap atribut kunci harus bergantung langsung pada kunci primer dan tidak melalui atribut non-kunci lainnya. Mari kita tinjau setiap entitas dan relasi dalam ERD, kita memastikan mereka berada dalam 3NF. Yang pertama itu entitas pegawai. Semua atribut non-kunci atau nama dan pangkat bergantung langsung pada kunci primer atau NIP, dan tidak ada ketergantungan transitif. Jadi, entitas pegawai berada dalam 3NF. Yang kedua yaitu entitas unit kerja. Semua atribut non-kunci atau nama bergantung langsung pada kunci primer atau kode unit, dan tidak ada ketergantungan transitif. Jadi, entitas unit kerja berada dalam 3NF. Yang ketiga yaitu entitas jabatan. Semua atribut non-kunci atau deskripsi bergantung langsung pada kunci primer atau nama jabatan, dan tidak ada ketergantungan transitif. Jadi, entitas jabatan berada dalam 3NF. Yang keempat yaitu entitas pelatihan. Semua atribut non-kunci, deskripsi dan tanggal pelaksananya bergantung langsung pada kunci primer atau nama pelatihan,
dan tidak ada ketergantungan transitif. Jadi, entitas pelatihan berada dalam 3NF. Relasi dan tabel penghubung. Untuk memastikan 3NF pada tabel penghubung, kita memeriksa apakah ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci dan kunci primer. Nah, yang kelima yaitu relasi bertugas. Tabel bertugas hanya berdiri dari kunci primer komposit atau NIP dan kode unit, dan tidak memiliki atribut non-kunci. Jadi, tabel ini otomatis berada dalam 3NF. Yang keenam yaitu relasi memegang. Tabel memegang hanya berdiri dari kunci primer komposit atau NIP dan nama jabatan, dan tidak memiliki atribut non-kunci. Jadi, tabel ini secara otomatis berada dalam 3NF. Yang terakhir yaitu relasi mengikuti. Tabel mengikuti hanya berdiri dari kunci primer komposit atau NIP dan nama pelatih, dan tidak memiliki atribut non-kunci. Jadi, tabel ini secara otomatis berada dalam 3NF. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari 3NF, yaitu semua entitas dan relasi dalam RD kami sudah berada dalam 3NF. Karena yang pertama itu, setiap atribut non-kunci bergantung langsung pada kunci primer masing-masing entitas. Yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci dan kunci primer. RD yang sudah berada dalam 3NF, memastikan bahwa tidak ada redundansi data yang disebabkan oleh ketergantungan transitif, yang meningkatkan integritas dan efisiensi basis data lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terjadi salah kata atau materi yang kami tampilkan kurang lengkap. Jadi dengan ini dengan berakhirnya sesi presentasi kami kali ini, berakhir juga sesi perekaman video ini, dan untuk diupload dalam tugas UAS basis data. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan saya mengucapkan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih. Over the thing to remember.